Kemudian klik New dan File untuk menambahkan file baru. Silakan pilih foldernya atau pilih repositorinya. Saya akan menamainya ini praktek hari kedua ya, praktek GOE, praktek praktik GOC 2, classification. Oke, di sini ini masuk kode GOC 2 sini. Ya, silakan teman-teman buat lembar kerja baru, lembar kerja kosongan. Terserah teman-teman mau dinamakan apa. Namun punya saya nanti namanya praktek GOC Classification. Nanti akan saya share juga linknya untuk yang setelah selesai semua kegiatan pada hari ini. Link untuk yang ini nanti akan saya share. Kemudian silakan buka yang pertama yang ini dulu ya. Saya akan nanti menggabungkan ya, menggabungkan di part 1 sub basic supervised learning dan di part 2. Part 2 itu nanti isinya ini ya, apa namanya? Meningkatkan hasil akurasi, menghitung luasan dan ekspor hasil dan ekspor hasilnya. Nah, saya akan menggunakan link ini saja, link yang nomor 2. Silakan dibuka. Part nomor 2 ini dibuka, GE Code Link. Kalau ya silakan kalau ada yang ditanyakan langsung di sini ya. Nah, yang pertama, yang pertama yang pertama, kita kemarin sudah belajar bagaimana caranya sebenarnya pembuatan Sentinel-2 bebas awan itu di materi basic ya, di kelas basic. Namun kemarin juga kita sudah singgung sedikit, jadi saya tidak akan banyak mengulang di sini di pembuatan Sentinel-2 bebas awan. Yang pertama kita akan menentukan lokasi kajian terlebih dahulu ya, teman-teman. Silakan bebas lokasi kajiannya. Jangan terlalu besar karena ini contoh saja, hanya sebatas contoh. Mungkin eh, mungkin di sekitar sini saja dan saya akan mencari yang ada itu ya, ada air dan juga ada seperti lahan terbuka seperti itu. Jadi mudah untuk kita beri contohnya. Kalau tidak saya pakai yang lokasi kemarin saja. Teman-teman bisa silakan mencari lokasinya, membuat lokasinya maksud saya. Terserah mau di daerah mana. Eh, Bisa menggunakan mana kemarin ya? Daerah kan Palembang kemarin ya. Oke, saya akan menggunakan daerah sini ya, daerah Palembang. Kemudian silakan bisa membuat AOI-nya atau area of interest dengan draw a rectangle di sini. Oke, atau teman-teman juga bisa mengupload save file, teman-teman, area kajian, save file, silakan diupload di sini, save filenya, cancel. Kemudian silakan tambahkan kalau misalnya ada save file, seperti ini saya punya save file GOC EOI kajian, saya tambahkan di sini. Nah, nanti jangan lupa diubah table ini jadi EOI. Atau kalau misalnya teman-teman pakai tadi yang gambar manual di sini, jangan lupa juga ini diubah EOI. Oke, saya akan mencoba menggunakan ini saja ya, yang EOI yang sudah terdefinisikan terlebih dahulu. Silakan teman-teman menggunakan area kajian teman-teman bebas atau ikut saya menggunakan GOC EOI kajian EOI. Kalau mau menggunakan ini tapi tidak punya yang ini ya GOI EOI kajian GOC EOI kajian itu teman-teman bisa membuat var. Silakan ikuti var EOI ii.futureclass future collection ya future collection terus silakan di copy yang punya saya atau punya teman-teman juga kalau ada silakan dipaste di sini. Wah, salah. Tadi namanya ini. Silakan buat variabel LI, pada intinya silakan membuat variabel LI. Kemudian kita akan zoom in. Di sini sudah ada ya tadi contohnya. Variabel LI tadi di sini silakan line 56 kalau di script yang part 2. Kemudian kita run. Nah, di sini kita sudah menuju ke area kajian kita. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat Sentinel-2 bebas awan terlebih dahulu. Line 8 sampai line 29. Silahkan teman-teman copy. Nah, di sini kita membuat Sentinel-2 bebas awan ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini lebih jauh karena sudah pernah dijelaskan ya. Jadi pada intinya kita membuat start date and end date atau tanggal mulai dan tanggal terakhir tentang waktu Sentinel-2 yang akan kita gunakan. Kemudian kita menggunakan algoritma ini masking awan.
Dan kemudian kita menerapkan filter berdasarkan AOI, ini ya, filter berdasarkan area kajian, kemudian ini filter berdasarkan tanggal, dan kemudian ini filter berdasarkan apa namanya, cloud cover. Kemudian ini penerapan penerapan maskingnya ya, penerapan masking atau penerapan masking awan. Nah, kemudian kita akan membuat dua versi klasifikasi. Yang pertama, versi yang pertama itu kita hanya menggunakan apa namanya, hanya menggunakan original band ya, original band Sentinel-2. Sentinel-2. Jadi kalau teman-teman buka di sini dataset, kemudian kita pilih Sentinel, ini ya di earthengine.google.com, pilih dataset, kemudian pilih Sentinel 2 yang ini yang multispektral, kemudian pilih yang surface reflectance atau level 2A. Kemudian teman-teman di sini bisa melihat ada banyak band yang bisa digunakan, namun yang umumnya digunakan untuk klasifikasi land cover itu ada band blue, green, red, kemudian near, kemudian SWIR 1 dan SWIR 2. Sedangkan kalau yang red edge ini banyak digunakan untuk keperluan vegetasi seperti chlorophyll ataupun LAI dan lain sebagainya, live area index dan lain sebagainya. Nah, untuk pelatihan kali ini kita akan mencoba memilih band blue, green, red, near, berarti band 2, 3, 4, 8, dan juga band SWIR 1, SWIR 2, 11, 12. Oke. Jadi ini menggunakan band 2, band 3, band 3, 3, band 4, band 8, band 11, band 12. Oke. Dan yang kedua, nanti kita akan menambahkan 3 spectral index seperti yang tadi sudah saya sampaikan di sini. Di ini yang kedua ya. Kita akan menambahkan 3 spectral index yaitu NDVI. Ini ya, saya akan copy saja dari sini. NDVI, Difference Vegetation Index, NDVI, Build Up Index, kemudian MNWI, Difference Water Index. Ya. Ini kita akan menambahkan 3 spectral index. Oke. Ini ya, jadi kita nanti akan membuat dua versi ini ya. Yang pertama versi original, yang kedua versi klasifikasi, meningkatkan klasifikasi dengan menambahkan spectral index. Oke, nanti saya akan mencoba menggabungkannya jadi satu di sini karena sebenarnya mirip, hanya saja ketambahan spectral index saja, penambahan spectral index. Oke. Nah, untuk mengkalkulasi atau menghitung spectral index di Google Earth Engine, kita bisa menggunakan, kalau misal normalized difference, kita bisa menggunakan function image normalized difference. Nah, nanti saya akan praktekkan di sini. Yang pertama, kita akan membuat function untuk pembuatan pembuatan spectral index. Oke. Nah, function pembuatan spectral index itu seperti ini ya. Saya sudah buatkan di sini. Jadi pada intinya kita membuat function baru, namanya functionnya itu add index atau menambahkan spectral index. Kemudian kita membuat beberapa 3 kalkulasi dan 3 variabel baru untuk membuat indeks NDVI, NDBI, MNWI. Kemudian kita returnnya yang dia akan dikembalikan adalah kita menambahkan indeks ke dalam data Sentinel-2 kita. Oke, kita langsung praktekkan ya. Kita membuat function baru. Kalau membuat function, kita buat function seperti ini. Terus nama fungsinya apa? Nama fungsinya kita buat add index. Kemudian apa yang akan diperlukan atau argumen yang diperlukan untuk input functionnya, itu berarti kan image atau data satelit kita. Oke. Kemudian kita masukkan beberapa function, beberapa apa namanya, beberapa variabel di dalam functionnya. Nah, yang pertama kita ingin membuat indeks vegetasi NDVI. Berarti kita membuat variabel baru namanya NDVI. Oke, teman-teman bisa mengikuti. Kemudian kita NDVI-nya itu datanya dari mana? Datanya dari image di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Image, terus kita menggunakan function ini, normalize difference. Saya copy ya, normalize difference. Nah, normalize difference itu digunanya untuk apa? Teman-teman bisa cari di sini di docs, terus di filter methods di sini. Saya akan mempraktekannya. Normalize difference itu di sini ada keterangannya. Ini untuk compute atau menghitung normalize difference between two index. Jadi kalau misal ada apa namanya, formula untuk spectral index yang dia penulisannya seperti ini, indeks band 1 dikurangi band 2 dibagi band 1 dikurangi band 2. Misal NDVI ya, coba kita lihat NDVI formula. Nah, NDVI kan near min red dibagi near plus red. Near-nya misalnya band 8 dikurangi band 4 dibagi band 8 ditambah band 4. Jadi kita bisa menggunakan mana tadi? Function normalized difference untuk formula spectral index yang seperti ini. Oke.
Nah, bagaimana kalau misalnya spectral indexnya formulanya lain-lain, itu kita bisa menggunakan ini. Ada yang namanya dot expression. Nah, dot expression ini itu seperti apa namanya? Raster calculation kalau misal di QGIS ataupun di AlGIS. Jadi kita bisa istilahnya mengcustom formula atau mengcustom rumus untuk mengolah indeks vegetasi atau indeks-indeks lainnya. Seperti itu ya. Nah, untuk variabel NDVI, indeks NDVI, kita memerlukan dua bands berarti band tadi, band apa ini? Near kurangi red. Kalau di sini berarti kita bisa membuat seperti ini ya. Near-nya itu di Sentinel 2 band 8, red-nya band 4. Oke. Berarti near-nya band 8, koma, red-nya band 4. Oke. Seperti yang di sini ya. Di docs ini dijelaskan bagaimana caranya. Band names di sini first dikurangi second dibagi first ditambah second. Oke. Kemudian kita bisa merename nama bandnya. Hasilnya nanti kita rename jadi NDVI saja di sini. Oke. Karena ini variabel NDVI ya. Kemudian kita membuat variabel baru. Membuat variabel baru tadi kita ingin menghitung NDBI. NDBI sama dengan image sama NDBI juga normalized difference. Kita bisa di sini ya. NDBI formula. Ini dia rumusnya swir min nir dibagi swir plus nir. Oke. NDBI rumusnya swir min nir dibagi swir plus nir. Swirnya di Sentinel 2 itu dia swirnya di band 11. Oke. Berarti kita masukkan band 11, ups, dipetik dulu band 11, koma, kemudian nirnya band 8, salah dipetik dulu band 8, dot rename, kita kasih nama NDBI. Oke. Bikin lagi variabel baru, namanya variabel MNWI. Sama dengan image. Teman-teman bisa langsung copy saja di sini, silahkan. Kalau misal tidak mau mengketik atau ingin mempraktekkan secara langsung, silahkan di copy di sini. Ini kita pakai normalized difference lagi. Kemudian NDWI, MNWI, MNWI, itu dia rumusnya green min swir dibagi green plus swir. Greennya itu dia di band 3. Greennya band 3 berarti kayak gini ya. Band 3, koma, band 11. Swir ya. Dot rename, apa ini? MNWI. Oke, kemudian kita bikin returnnya, apa yang ingin dikembalikan, image dot add bands. Kita ingin menambahkan bands yang sudah kita buat ya. Pertama kita menambahkan NDVI dot add bands lagi. Kita menambahkan NDBI dot add bands lagi. Kita menambahkan MNWI. Oke, ini kita selesai membuat function menambahkan indeks vegetasi. Oke, sampai sini bisa di apa namanya? Bisa diikuti ya. Nah, kemudian kita ingin kita ingin membuat yang pertama dulu nih teman-teman. Kita hanya menggunakan original band nanti kan. Hanya menggunakan original band. Yang pertama itu kita menggunakan original band saja. Menggunakan original band saja. Nah, kita ingin membuat variabel baru namanya misal Sentinel 2 ori. Karena original band ya. Sama dengan S2 dataset. Oh, kita bikin komposit dulu aja teman-teman. S2 komposit. S2 komposit sama dengan S2 dataset. S2 dataset dot map, kita masukkan ini function penambahan indeksnya, kemudian kita dot clip atau dot median dulu, dot median. Nah, dot map ini gunanya untuk menerapkan function ini, function add index di sini. Oke. Kemudian dot median, kalau teman-teman lupa, itu dot median itu gunanya dot median itu gunanya untuk membuat komposit ya, membuat komposit dari tadi masking data, dari hasil maskingnya, dari hasil masking awan, dibuat komposit dari menghitung nilai median dari rentang tahun tersebut, itu median. Kemudian kita dot clip AOI. Nah, dot clip itu digunakan untuk memotong area kajian, memotong memotong apa namanya citra atau image sesuai area kajian. Oke, itu dot clip. Salah. Bentar. Oh, returnnya ini ternyata di dalam. Nah, oke. Returnnya di dalam ini ya, di dalam tanda tanda kurung 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 kayak gini. Jadi saya lupa. Oke. Nah, kemudian kita
Nah, kemudian kita sudah berhasil membuat Sentinel-2 komposit. Kita bisa coba print ya. Print, kita print S2 komposit, koma, kita print yang ini ya, S2 komposit. Oke. Nah, script yang akan saya buat ini itu gabungan dari yang part 1 dan part 2. Jadi gabungan dari sini part 1 yang di sini ya, part 1 dan juga di sini part 2. Saya akan gabungkan karena sebenarnya scriptnya hampir sama. Bedanya kalau yang part 2 itu kita tambahkan indeks vegetasi. Itu saja bedanya. Oke. Ada pertanyaan, apakah hasil pembuatan klaster, apakah perbedaan Swir 1 sehingga dalam training ini memilih band Swir 1? Kalau Swir 1 dan Swir 2 itu perbedaannya sebenarnya di ini ya, di apa namanya, rentang panjang gelombangnya. Kita bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau sebenarnya di sini di pelatihan ini kita menggunakan dua-duanya, Swir 1 dan Swir 2, band 11, band 12. Namun pembuatan NDBI dan MNWI itu rata-rata disarankan menggunakan Swir 1. Jadi perbedaannya itu di julat gelombangnya, di rentang gelombangnya. Di pelatihan kali ini kita akan menggunakan keduanya. Di sini band 11 12 kita akan gunakan. Namun pembuatan yang MNWI dan juga NDBI itu kebanyakan rata-rata disarankan menggunakan Swir 1. Oke. Kalau yang ini pertanyaan kemarin ya, apakah hasil pembuatan klaster tersebut bisa diplot value-nya dalam Coinbase scatter plot halaman 8? Halaman 8 tuh yang ini ya. Halaman 8 seperti ini. Jadi sebenarnya bisa, tapi karena kita band-nya itu banyak. Kalau di sini kan contohnya cuma band-nya dua ya, X1, band 1 dan band 2. Jadi itu bisa digambarkan lah, bisa divisualisasikan. Namun ketika kita punya band yang banyak, ada X1, X2, X3 ke sini, X4, X berapa 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 sampai X8 misal, itu sangat sulit untuk divisualisasikan. Jadi kalau misal cuman dua band, band 1, band 2 itu bisa. Tapi kalau bandnya banyak, itu sangat sulit untuk divisualisasikan. Bare Soil NDSI, NDSI, NDSI formula, NDSI formula. Ini ya, Snow Index, bukan ya, Soil Index. NDSI Soil Index. Bisa dituliskan yang ini bisa dituliskan band apa namanya formulanya, bisa dituliskan formula NDSI-nya. Misal kalau NDVI tadi kan apa namanya, tadi kan di sini yang di sini kalau NDVI kan tadi ini ya, band nir min red dibagi nir plus red. Kalau NDSI bisa minta tolong dituliskan di sini ya, formulanya itu apa. Oke ini ya, oke saya ini dulu apa namanya, start dulu. Karena ini berarti nanti pakainya expression ya, pakai expression nanti akan saya coba tapi di akhir ya, supaya tidak terganggu apa namanya, yang di sini. Nanti saya akan coba di akhir ya yang ini. Script komposit barunya atau sama dengan yang di modul bagian function. Ya sama sebenarnya. Pakai yang ini ya, dot map dot add index. Pakai yang ini komposit barunya itu sama, dot map add index. Oops, sorry. Wait, sebentar. Sama, pakai yang ini. Jadi kita membuat komposit itu kita menggunakan, kan kita menambahkan indeks vegetasi dulu. Kita dot map add index, kemudian kita membuat komposit itu dot median. Dot median itu kita membuat komposit dari sini, dari hasil Sentinel-2 dataset yang ini. Oke. Jadi sama sebenarnya. Silakan teman-teman juga bisa mengikuti yang ini. Namun yang ini saya bedakan jadi original band dan juga apa namanya, band yang sudah ditambahkan indeks. Karena saya akan mempersingkat waktu menggabungkan yang nomor 1, part 1 dan part 2. Nanti yang ini juga akan saya kopikan ya, akan saya kopikan semuanya ketika sudah selesai. Jadi teman-teman silakan mengikuti terlebih dahulu. Nanti linknya akan saya bagikan. Oke. Saya run dulu, kita coba run ya. Nah ini kita sudah mempraktekkan pembuatan spectral index di sini dan juga komposit dan juga pembuatan penambahan komposit. Jadi total bandnya kalau kita print di sini sudah ditambahkan ya teman-teman, NDVI, NDBI, MNWI. Tapi ini masih semua band, oke? Nah, yang pertama, tadi materi pertama kita akan kita hanya menggunakan original band saja, band saja, oke? Nah, kita akan membuat variabel baru, namanya variabel. Teman-teman bisa mengacu di sini ya. Kalau misal tidak menulis nanti bisa di copy-copy saja dari sini. Itu hampir sama. Cuman saya hanya menggabungkannya saja jadi satu, menggabungkan jadi satu, oke? Nah.
Nanti juga saya akan copy, saya juga akan share link yang ini. Oke ya. Kita membuat variabel baru namanya Sentinel-2 original, karena kita hanya akan menggunakan original saja. Kemudian S2 composite ini, Sentinel-2 composite yang telah kita buat, itu kita select band-nya. Oops, salah. Kita composite, kita select band-nya, kita pilih band yang kita inginkan saja. Nah, band yang kita inginkan itu adalah band 2, band 3, band 4, band 8, band 11, band 12. 12. Oke, kita coba print lagi. Sentinel-2 ori, kita Sentinel-2 ori, koma, S2 ori. Kita print ya. Nah, kita sudah menseleksi hanya 6 band, band 2, 3, 4, 8, 11, 12. Nah, itu sebenarnya sama kayak di sini ya, band 2, 3, 4, 8, 11, 12. Oke. Yang kedua, yang kedua, kita ingin mencoba meningkatkan, ingin mencoba meningkatkan hasil klasifikasi, klasifikasi dengan menambahkan tadi ya spectral index. Berarti kita bikin var S2 underscore di sini apa tadi? Stack ya namanya ya. Di sini var S2 underscore stack. Oke. Underscore stack sama dengan S2 composite dot select. Saya izin copy dari sini ya. Band 2 kita pakai band 2 sampai band 11. Band 2 3 4 8 11 12. Terus kita tambahkan band NDVI, kita tambahkan apa tadi? NDBI, kita tambahkan MNWI. MNWI. Oke. Sudah, kita print lagi coba yang stacknya. Print S2 stack. Stack itu stacking ya. Saya menambah stack itu saya kepanjangan dari stacking. S2 underscore stack. Oke. MNDW. Oh, MNW kurang I ya. MNWI. Biar agak besar, saya besarin. Kita coba running. Hmm. Oke, saya di sini kita sudah punya 6 band, 9 band. Band 2, 3, 4, 8, 11, 12, NDVI, NDBI, dan MNWI. Oke, coba saya rangkum dari awal ya, dari atas ya. Pertama kita menambahkan LOI. Oke. Kedua kita membuat Sentinel-2 bebas awan, yaitu kita pertama filter depth-nya di sini. Kemudian ini hanya function masking awan yang sudah disediakan oleh GE. Kemudian di sini kita menambahkan Sentinel-2 dataset, Image Collection, Copernicus S2 SR Harmonize, ini Sentinel-2 dataset. Kita filter berdasarkan EOI, kita filter depth berdasarkan tanggal, kemudian kita filter berdasarkan cloud cover, kemudian kita menerapkan masking awannya. Nah, kemudian kita akan membuat dua versi. Versi pertama itu hanya original band, yaitu hanya menggunakan band 2, 3, 4, 8, 11, 12. Versi kedua, kita menambahkan indeks vegetasi. Oke? Oh, bukan indeks vegetasi saja, maksudnya menambahkan spectral index. Nah, oleh karena itu, kita membuat function baru, namanya function add index di sini. Ada variabel NDVI sama dengan image.normalize difference, menggunakan normalize difference, band 84, rename, NDVI, dan seterusnya. Ini kita membuat function add index untuk menambahkan indeks. Nah, kemudian kita membuat composite Sentinel-2 dengan ditambahkannya indeks vegetasi tadi, spectral index tadi. Kita membuat variabel baru S2 composite, kemudian sama dengan di sini. Kemudian S2 dataset, ini S2 dataset dari sini ya, dari line 21 kalau di saya. Dot map, itu kita dot map. Dot map itu untuk menerapkan function yang telah kita buat yaitu add index di sini. Kemudian dot median, membuat komposit dari nilai median berdasarkan citra dari rentang tanggal tersebut. Kemudian kita dot clip EOI, kita potong sesuai dengan area kajian. Oke. Nah, kita di sini sudah berhasil membuat komposit di sini. Di sini sudah berhasil membuat komposit, tapi totalnya itu 26 band atau semua bandnya Sentinel-2 yang di sini. Kemudian di sini kita membuat Sentinel-2 ori hanya mengambil atau menyeleksi apa namanya? Hanya mengambil atau menyeleksi original band saja yang punya Sentinel-2. Kita mengambil band 2, blue, green, red, kemudian near, sphere 1, sphere 2. Kita masukkan semua. Nah, yang kedua, kita membuat variabel S2 stack. Kita stacking dengan datanya NDVI, NDBI, dan MNWI. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, belum ada pertanyaan lagi. Bisa saya lanjutkan ya? Nah, kemudian kita
menambahkan layar saja, menambahkan data Sentinel-2 ini ke layar supaya kita bisa lihat. Kita kan mau pengambilan sampel nih, training sampel. Nah, kita akan menambahkan layarnya saja, menambahkan Sentinel-2. Oke, teman-teman silakan buka yang tadi ya, yang mana tadi? Yang dua ini, yang part 2 ini silakan dibuka. Saya akan menggunakan yang ini terus ya. Yang akan menggunakan yang ini terus. Silakan di copy line 44 sampai 45 di sini. 44 sampai 45. Oke, silakan di copy ya, 44 sampai 45. Nah, kemudian line 44 sampai 45 itu tadi yang di sebelah sini, itu kita memvisualisasikan Sentinel-2. Oke, dan kemudian silakan run. Oke. Nah, ini kita sudah dapat Sentinel-2 bebas awan. Nah, kemudian kita akan melakukan pembuatan training sampel. Oke ya. Kita akan melakukan pembuatan training sampel. Pembuatan training sampel. Nah, karena kemarin saya sudah mencontohkan menggunakan titik, saya sekarang akan mencontohkan menggunakan area supaya lebih cepat. Dan ada juga yang mengatakan kalau pengambilan dengan menggunakan area itu mungkin lebih bagus daripada titik. Tapi kalau misal poin dengan ketelitian kita yang tinggi itu juga bisa lebih bagus daripada yang area. Jadi tergantung tingkat ketelitian kita menginterpretasi suatu citra. Oke. Nah, kalau yang dicontoh ini, itu saya mencontohkan mengimport sampel data dari data sebelumnya yang sudah diekspor ke aset. Nah, saya akan mempraktekkan keduanya ya. Yang pertama, kita akan menambahkan sampel data secara manual. Kemudian yang kedua, kita akan mencobanya mengekspor training data kita, kemudian juga mengimportnya kembali. Oke, seperti itu ya. Pertama, kita pembuatan training sampel terlebih dahulu. Pembuatan training sampel, silakan. Kalau teman-teman masih ingat, tinggal diklik saja di sini. Kita ganti di sini water, ganti warna biru supaya gampang dipengerti. Diganti import S-nya feature collection ya. Seperti kemarin ini saya hanya mengulang. Propertinya ditambahin LC atau line cover atau segala macam silakan. Yang penting apa namanya? Yang penting konsisten. Water kita kasih value 0. Kemudian kita nambah lagi. Kita ganti water terus kemarin apa? Vegetation ya. Vegetation, feature collection, LC 1. Tambah lagi ini ganti warna hijau aja ini. Vegetation diganti warna hijau. Ini build up, build up LC tadi udah satu berarti dua ya. Ini udah satu build up terus habis build up kita tambahkan apa? Berland ya. Berland. LC Berland berarti nomor 3. Oke, kita sudah membuat 4 feature collection yang mewakili setiap kelasnya. Oke. Nah, saya akan mempraktekkan pembuatan training sampel dengan menggunakan area. Namun ketika kita membuat training sampel berdasarkan area, tapi kan yang terhitung pixelnya, pixel yang ada di dalam area tersebut. Jadi nanti kita juga akan mencoba mempraktekkan menghitung total pixelnya. Oke. Nah, untuk itu saya di sini akan mencoba ini dulu ya. Print print total sampel air. Bisa copy saja di sini. Jangan lupa bisa di copy silakan. 86 sampai 89. Print total sampel air, total sampel vegetation. eh, oke, 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 oke. Nah, di sini kita ganti water. Terus kemudian di sini kita ganti vegetation, build up, Berlin. Nah, di sini karena kita nanti akan mempraktekkan pembuatan sampelnya menggunakan area, saya akan mempraktekkan pembuatan area ya. Jadi kita kan ketika membuat training sampel area, itu kan yang dihitung bukan ini ya, bukan misal satu poligon, dua poligon, tiga poligon, bukan seperti itu. Tapi yang dihitung adalah total pixelnya. Jadi kita nanti setiap kali membuat training, kita akan print di sini total sampel air, yaitu print total sampel water sama dengan water.aggregate_count.all. Jadi kita menghitung semua pixelnya. Kemudian sama, yang lainnya juga sama. Di sini kita menghitung semua pixelnya. Oke, yang ini ya. Di sini saya copy dulu semuanya. Teman-teman silakan bisa mengcopy.
Dari line 55 sampai line 85 silahkan di copy ya. Line 55 sampai 85 silahkan di copy. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Oh, kalau enggak, ini aja teman-teman. Apa namanya? Kita buat dari awal aja ya. Saya biar jelas. Nanti teman-teman silakan mengikuti saja. Saya buat dari awal. Saya buat dari awal aja. Oke. Kita mulai pembuatan training sampel ya. Ini dari awal ya. Water. Kita pertama water. Eh, oh ya, kemarin ada yang tanya berapa minimal atau berapa yang ideal untuk membuat training sampel itu. Saya pernah membaca buku itu minimal itu 100 untuk masing-masing kelas. Namun itu depends pada penampakan masing-masing kelas pada suatu area tersebut. Jadi misal waternya itu sedikit, berarti kan itu mengikuti ya teman-teman. Misal di sini penampakan water kan sedikit nih. Nah itu berarti nanti mengikuti berapa sampel water yang ada di sini. Oke? Jadi nanti tetap jadi nanti tetap mengikuti. Oke ya. Pertama water dulu ya. Kita akan coba membuat training sampel water. Jadi kalau area tinggal diklik aja yang area yang kotak-kotak. Saya lebih nyaman menggunakan yang kotak-kotak. Diusahakan yang pure pixel. Pure pixel itu apa namanya? Pixel yang hanya ada ininya saja, yang hanya ada eh, water class-nya saja kalau misal water area. Oke ya, hanya sedikit kalau nggak salah kalau di sini teman-teman. Silakan teman-teman juga mengikuti atau bisa juga menggunakan yang ini ya, yang sudah saya sediakan sama saja. Namun yang ini saya membuatnya dari awal supaya teman-teman bisa mengikuti. Hmm. Saya akan membuatnya terlebih dahulu ya. Teman-teman silakan bisa mempraktekkan juga. Tubuh airnya memang sedikit kalau nggak salah. Ini juga tubuh air. Tapi ada vegetasinya banyak ya. Jadi tapi perlu diingat, pengambilan sampel itu diusahakan berimbang ya, masing-masing kelasnya. Misal kelas air itu 100, vegetasi 100, build up 100, itu 100, itu 100. Jadi diusahakan berimbang. Jadi jangan terlalu banyak, silakan. Yang vegetasi, walaupun di sini vegetasinya banyak, tapi diusahakan jangan terlalu banyak. Build up. Build up cukup mungkin. Berland sekarang. Oke. Saya sudah membuat beberapa training sampel kecil-kecil, training area ya. Nah, pertama pertama kita akan eh, membuat random column terlebih dahulu untuk setiap kita akan mematch terlebih dahulu, menggabungkan. Kalau teman-teman membuka di sini yang part satu, yang part satu juga silakan dibuka. Itu kan berarti materi part satu ya. Materi part satu silakan dibuka. Standar teknis penyebaran dan jumlah sampel apakah ada? Barangkali misal sesuai rumus tertentu atau bisa menyesuaikan saja. Nah, kalau di bukunya pengantar penginderaan jauh, bukunya pengantar yang ini saya akan menjawab yang ini ya. Standar teknis pengantar penginderaan jauh digital, digital. Penulisnya Projo Danudoro di halaman, saya sekalian buka bukunya ya, di halaman 303, halaman 303 tentang kriteria sampel.
itu mengutip dari situ ada Campbell et al. Campbell pada tahun 2002 itu dia minimal 100 pixel per kelas. 100 pixel per kelas. Jadi 100 kalau titik berarti 100 titik ya. Kalau area kan nanti kita hitung nih pixelnya, jumlah pixelnya. Jadi minimal 100 pixel per kelas ya. Minimal 100 pixel per kelas. Sebenarnya ada cara penghitungan statistiknya yaitu di halaman selanjutnya, halaman 304, halaman 304, 303 dan 304 dan 304 itu ada perhitungan statistiknya, namun sebenarnya kebanyakan menggunakan yang ini minimal 100 pixel per kelas, namun juga proportion random. Jadi proporsinya itu dia mengikuti penampakan kelas yang ada di sini. Jadi misal ini waterbody kan sedikit nih. Misal tidak mencukupi 100 kelas, misal hanya 50 kelas. Ya, enggak apa-apa, tapi kalau kalau tapi yang lainnya diusahakan tidak terlalu jauh dari waterbody. Jadi biar kelasnya itu balance atau seimbang. Jadi misal waterbody ada 70 vegetasi, ini kan sebenarnya vegetasinya banyak, tapi tidak jangan juga mengambil vegetasi yang sangat banyak. Karena itu nanti bisa membiaskan kelas yang training sampelnya sedikit. Jadi kalau bisa itu seimbang, misal 100 semua atau 120 semua. Nah, itu seenggaknya paling bisa itu dia harus seimbang seperti itu. Eh, Kalau PDF-nya saya nggak bisa share ya. Mungkin copyright ya. Jadi mungkin bisa apa? Kalau kalau saya punya bukunya, jadi mungkin bisa beli bukunya atau kalau misalnya ada di internet, saya tidak tahu ya PDF-nya. Oke. Jadi pada intinya itu yang penting sampelnya seimbang, teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman saya menggunakan machine learning, itu yang penting antara kelasnya itu sampelnya seimbang. Misal 100 semua. Jadi kelas A, B, C, D itu 100 semua. Atau ada yang lebih sedikit, itu diusahakan tidak kurang lebih misal 50% atau segala macam seperti itu. Jadi diusahakan seimbang. Misal 100 semua seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian kalau di part pertama di sini teman-teman bisa buka yang part pertama. Di part pertama di sini di kemarin juga kita sudah menjelaskan ya. Nah, di sini kita di part pertama akan menggabungkan, oke, menggabungkan semua training sampelnya jadi satu. Oke ya. Jadi kita membuat variabel baru namanya variabel sampel class. Ini contoh saja ya. Jadi ini tidak terlalu menyebar merata, diusahakan terdistribusi merata di sini secara spasial, terdistribusi merata secara spasial, dan juga diusahakan total kelasnya itu hampir sama. Total pixel per kelasnya itu hampir sama. Oke, saya akan menggabungkan terlebih dahulu sampel kelas sama dengan apa? Ini namanya water ya, water dot merge. Kita gabungkan dengan vegetation dot merge lagi. Kita gabungkan dengan build up dot merge lagi. Kita gabungkan dengan Berland. Oke, ini. Ini kita sudah menggabungkan semua kelas semua poligonnya, semua poligon yang sudah kita digitasi di sini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Itu kan tadi kita hanya membuat poligon ya. Nah, ini nanti kita akan menghitung berapa jumlah pikselnya per masing-masing kelas. Oke, setelah ini ya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengekspor datanya ini, data sampel kelasnya ini. Oh, ini terakhir aja nanti. Ini terakhir kalau misal sudah fix ya. Ini terakhir kalau misal sudah fix. Nah, kita akan menghitung masing-masing masing-masing kelasnya. Kita akan mencoba menghitung masing-masing total pixel per kelasnya. Nah, teman-teman bisa ini mengcopy line 48 yang di sini di part 1 supervised learning classification part 1. Oke, kalau sudah dibuka bisa di copy line 48 sampai line 82. Di copy semua, paste di sini ya. Nah, perlu diperhatikan, di sini kita akan mencoba menghitung sampel region masing-masing total kelasnya nanti. Oke, total kelasnya nanti akan kita coba hitung ya masing-masingnya, pixelnya berapa pixel. Nah, oke. Nah, tadi kita menggunakan variabel ini ya, S2 ori terlebih dahulu, S2 ori. Nah, jadi di sini kan sen 2 ya, diganti saja S2 ori. Sen 2-nya diganti S2 ori semua ya. Diganti S2 ori, S2 ori, S2 ori. Oke. Nah, ini kemarin saya sudah jelaskan ya yang ini ya, yang cara penghitungan total sampel. Nah, kita membuat variabel baru namanya total sampel, kemudian citranya kita masukkan. Misal kita yang pertama S2 ori terlebih dahulu, citranya kita masukkan S2 ori, kemudian dot sample regions itu function untuk mengambil pixel untuk seluruh regionnya. Kemudian kita collectionnya sampel class,
kemudian propertiesnya LC, properties itu yang ini ya, kita sudah masukkan LC di sini. Scale-nya 10, resolusi spasial 10 meter, terus kita menambahkan random column di sini untuk keperluan selanjutnya. Oke. Nah, ya, ini juga sama, yang water sampai berline sama, kemudian kita print total pixelnya. Oke. Nah, di sini tadi kan ada water, vegetation, build up, berline. Jangan lupa ininya, citranya diubah. Karena tadi kita di sini definisikan S2 ori ya, diubah jadi S2 ori. Kemudian kita coba run. Nah, di sini teman-teman, kita sudah running dan di sini terlihat tadi kan kita membuat beberapa poligon, ya kan? Kita membuat beberapa poligon. Dan ternyata di sini total sampelnya yang kita sudah buat adalah 934 sampel atau pixel dengan air itu baru 64, vegetation 610 pixel, build up 106 dan berline itu 154. Jadi kita terlalu banyak ngesampel vegetasi karena kita lihat di sini kan eh, di sini terlalu terlalu itu ya terlalu banyak sampel vegetasi di sini. Ini kan sebenarnya kalau di zoom in itu kan dia pixelnya banyak ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita zoom in itu dia sebenarnya walaupun areanya kecil, tapi dia pixel itu sangat banyak sebenarnya. Jadi kita bisa kurangi saja satu area ini. Ada yang mau foto, pixel. Bentar, saya akan coba. Apakah ada yang salah? 154. Benar, vegetasi masih banyak ya 414. Kalau enggak kita kurangin lagi vegetasinya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Kalau misal teman-teman mau banyak, ini karena saya sebagai contoh akan saya praktekkan coba contohnya. Oke, mungkin ini cukup ya. Jadi di sini kita sudah membuat beberapa sampel, training sampel untuk vegetasi, kemudian water, build up, dan barrelland. Dan kita sudah menghitung masing-masing pixelnya, walaupun kita area di sini, walaupun kita apa namanya, kita buatnya area, tapi kita dengan menggunakan rumus ini, dengan menggunakan kalkulasi sampel region function ini, kita menghitung di dalam areanya itu masing-masing ada berapa pixel. Oke. Oke, yang ini berarti kita sampai sini kita sudah berhasil mencoba mempraktekkan pengambilan sampel yang area. Oke ya, dengan print berapa total sampel yang ada di masing-masing yang ada di sini, yang ada yang masuk ke dalam sini. Oke. Nah, misalnya kita zoom in, ini sebenarnya dia banyak ya. So, dia sebenarnya ada berapa di sini? Misal ada satu, dua, tiga. Tuh 23, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 saja sudah 24 di sini, sekecil area ini. Jadi memang kalau yang kita menggunakan region, menggunakan area itu bakal lebih banyak total pixelnya yang bisa kita ambil. Oke. Nah, tadi kita sudah, misal ini areanya kita fixkan. Nah, terus kita mau mengekspor sampelnya. Berarti kita tinggal menggunakan function ini nih. Kita ingin mengekspor ini sampel kelasnya ini. Kita ingin mengekspornya atau apa namanya? Mengekspor atau mengunduhnya nanti. Nah, kita bisa menggunakan ini line 44 sampai line 45 di copy sini saja ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan export.table to asset. Terus collectionnya itu sampel class di sini, collectionnya sampel class. Deskripsinya contoh sampel. Ini deskripsi penamaan aja ya, penamaan contoh sampel. Asset ID-nya contoh sampel. Oke, mungkin sampai sini jelas ya. Ini kita ingin mengekspor ini sampel kelasnya. Oke ya. Kemudian kita klik run. Nah, di sini eh, sampel kelasnya nanti kita bakal ekspor. Kita klik run, kemudian kita klik run. Dan nanti, oh sudah ada. Nanti akan tersimpan di aset kalian, di aset sini, di aset sini. Misal tadi ini contoh sampel di aset itu. Nah, apabila kalian ingin menambahkan sampel yang dibuat di ini, di script ini, kemudian ditambahkan ke script yang lain, itu bisa menggunakan yang ini di part 2. Teman-teman silakan buka part 2-nya, part 2 di sini. Oke. Nah, teman-teman silakan kalau part 2 di situ dia di sini mengambil sampelnya ya, mengambil sampel menggunakan II Feature Collection. Jadi ini
mengambil sampel dari data yang sudah diekspor dari sini misal sudah diekspor. Jadi nanti ditambahkan menggunakan ini. Oke, Oke, kita lanjutkan ya. Saya review sekali lagi. Jadi tadi kita sudah membuat training area berupa polygon. Oke. Kemudian kita nge-stacking atau match training areanya, nge-match atau nge-stacking training areanya, water, vegetation di merge, build up di merge, barrelland di merge. Oke. Kemudian kita mengekspor training areanya di sini. Oke. Kita mengekspor menggunakan ini supaya nanti kalau misal kita ingin menambahkan ke lembar kerja yang lain, tinggal menggunakan II Feature Collection seperti biasa. Oke. Nah, kemudian kita menghitung total sampel, kemudian kita juga menghitung total pixel per kelasnya dengan menggunakan ini. Oke, yang tadi sudah dijelaskan. Oke ya. Sampai sini mungkin sudah karena ini pengulangan saja sebenarnya di sesi kemarin, hari kemarin. Oke. Nah, eh, nah, kemudian kita kan punya namanya sampel class, ya kan? Sampel class itu di sini merging semuanya ya, merging water, vegetasi, build up dan barrelland itu di merge semuanya datanya. Nah, kemudian kita ingin membaginya menjadi validasi, sampel validasi dan juga sampel training. Sampel training membagi sampelnya, membagi sampel class menjadi training dan validasi. Oke. Biasanya itu proporsinya 70-30 atau 80-20% ya ini ya, persen. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba saya akan mencoba membaginya menjadi 70-30%. 70 untuk training, 30 untuk validasi. Kalau save file, kalau save file dimasukkan saja di aset di sini ya. Aset, new, save file dimasukkan di sini. Silakan select, terus save filenya dimasukkan. Semuanya ini ya. Ini kan save file ini contoh. Save file, open, kemudian silakan dimasukkan di sini dulu. Kemudian di-upload. Oke. Nah, setelah di-upload itu sama saja. Silakan teman-teman tinggal klik di sini. Ini area kajian saya, save file dari save file. Kemudian klik di yang kanan ini. Kemudian diganti AOI atau diganti area kajian seperti itu. Oke, jadi diupload dulu di aset, kemudian dimasukkan ke script ya. Diupload di aset di sini, aset, new, save file, masukkan save filenya, select, masukkan save file, kemudian tinggal di-upload. Seperti itu ya. Bagaimana mengekstrak nilai spektral per pixel atau DN sampel kita. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan yang di sini, ini tuh yang ini ya, fungsi sampel region itu tuh dia tuh untuk mengekstrak nilai apa namanya nilai pixel pada masing-masing bandnya. Nah, kalau teman-teman print ya, di sini kita coba print ya. Misal yang water saja, kita print yang water, print total water. Ini saya print ya. Saya print yang total water di sini. Nah, coba ya, kita masukkan di sini. Nah, total water ini sebenarnya dia tuh sudah apa namanya ekstraksi masing-masing pixelnya, teman-teman. Jadi ada band 11 itu di pixel ini nilainya segini. Band 12 di titik ini nilainya segini. Oh, jangan yang di sini sebentar. Yang tadi yang saya ini aja. Misal print tot water. Nah, ini saya menjawab yang ini ya. Bagaimana caranya mengekstrak nilai DN sampel kita. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Dot sample region, terus di sini collectionnya, collection itu mau apa, mau sampel class atau sebagainya. Terus tinggal sama seperti ini. Nah, jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, kita kan mau print ini nih, total waternya. Nah, total water. Nah, di sini tuh sebenarnya dia itu feature 0, misalnya berarti feature 0 itu berarti pixel 0. Itu dia kalau dilihat propertiesnya, itu dia sudah mengekstrak semua nilai pixelnya, semua nilai pixel pada masing-masing bandnya. Jadi 0,07, 0,000 itu nilai pixelnya. Jadi kalau mau ekstrak nilai pixel masing-masing band itu menggunakan dot sample region yang ini ya. Seperti itu ya. Barrelland itu land cover. Jadi barrelland itu land cover lahan terbuka itu loh. Kelas penutup lahan lahan terbuka. Kalau soil index itu kan indeks spektral ya, spektral index berarti dia kalkulasi beberapa spektral index seperti ini soil index ya. Kalau barrelland itu land covernya, nama kelas land cover. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung total sampel pada masing-masing kelasnya. Oke, dan juga kita sudah mencoba mengekspornya. Saya matikan yang ini.
dan juga kita sudah mencoba mengekspornya. Oke. Nah, kemudian kita akan membaginya 70% untuk training, 30% untuk validasi. Kita membuat variabel baru, namanya variabel training, training sample, sama dengan kita kan kita punya ini sampel class. Nah, sampel classnya itu, oh kita bikin variabel total sampel dulu aja nih. Total sampel sama dengan sampel class dot random column, kita tambahkan random. Nah, ini kita membuat variabel baru namanya total sample. Kita tambahkan random kolomnya random. Ini random kolom itu berfungsi untuk nanti kita splitting jadi training dan validation. Oke. Nah, kemudian kita membuat variabel training, training sample. Nah, training sample itu bisa dilihat di sini ya. Di sini di scriptnya sudah saya jabarkan. Kita menggunakan dot filter ii filter dot less than random 0,7. Kan tadi kita sudah membuat field random. Nah, saya akan copy saja biar lebih gampang. Oke, sebentar. Berarti kita bikin total sample dot filter ii dot filter lt random 0,7. Kita akan membuat 70% untuk training, 30% untuk validasi. Oke. Kemudian lagi variabel validation, kita membuat validation underscore sample sama dengan total sampel tadi dot filter ii dot filter, berarti kan ini berarti harusnya greater atau equal variabel random future random 0,3. Coba saya cek benar atau enggak. 0,7 ya berarti kalau gitu. 0,7. Oke. Nah, kita print totalnya ya. Print total training sample, koma. Kemudian training sampelnya berarti ini ya. Variabel training sample kita copy. Kemudian kita pakai aggregate count untuk menghitung totalnya. Aggregate count. Coba. Oh, bisa nggak lagi? Oh, salah. Berarti sebentar. Sebentar. Oke, 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 oke. Coba saya print dulu ya. Print sebentar ya. Hmm. Oke, kayak gini saja berarti. Oke, total sampel. Oke, kayak gini. Kita akan membagi yang pertama. Oke, seperti ini saja. Berarti kita akan mencoba yang pertama. Itu kita menggunakan yang band asli ya, band original. Kita akan menggunakan yang band original terlebih dahulu. Band original, kita membuat training sampelnya, yaitu kita membuat variabel baru. Yang ini di copy saja. Copy, paste, total, kita bikin total sampel ori gitu. Total sampel ori, eh, citranya S2 ori. Oke, citranya S2 ori. Kita menggunakan band original untuk klasifikasi. Oke. Citranya kita menggunakan S2 ori ya. Oke, sampel kelasnya sampel kelas. Kemudian kita var training ori. Kita membuat variabel baru untuk training ori. Kemudian kita menggunakan ini dot filter yang tadi saya copy dari sini saja. Oke, dot filter ii dot filter less than random. Kita udah bikin random kolom 0,7. Kemudian kita bikin lagi variabel validation ori. Sebenarnya isinya sama ya dari yang script yang saya share ini, tapi ini saya praktekkan dari awal supaya lebih apa ya lebih gampang dipahami lah istilahnya. Sebentar, oke, yang ini dulu ya.
di share code-nya. Code-nya itu sebenarnya sama teman-teman yang di sini. Atau kalau kalau gitu saya pakai code yang ini saja ya. Pakai code yang sudah saya share saja. Kalau enggak nih teman-teman bisa saya get link, copy yang ini ya. Saya selesaikan yang ini dulu ya. Nanti berkala ya. Saya copy, saya selesaikan yang ini dulu, nanti saya copy, oke? Kemudian yang kedua, validation sample 0,7 bukannya tadi 70 bagi 30. Nah, untuk validation sample, ini kan yang training kan dia saya selesaikan dulu. Tot underscore sample underscore ori dot filter dot filter dot lt. Nah, LT-nya itu kan kalau yang training sample itu kan LT pakai less than 0,7. Nah, kalau yang ini, kalau yang validation kita pakai GTI. Jadi yang greater atau equal 0,7. Jadi dia eh, sisanya 0,7. Nah, kalau yang ORI itu dia 0,7 ke bawah, yang validation itu 0,7 ke atas. Berarti kan sisanya 0,7 kan 0,3 tuh, teman-teman. Nah, jadinya sama saja, 70 30% itu sama saja. Random. Nah, kuncinya di sini tadi ya, di GTE. GTE dan LT. Kalau yang training itu kita pakai yang data dari 0 sampai 0,7 karena LT less than. Kemudian yang validation kita pakai data dari 0,7 sampai sampai 1 atau jadi 30% sisanya. Oke ya. Nah, kemudian kita print. Nanti linknya saya share di kolom Zoom habis ini, setelah saya selesaikan ini. Oke. Nah, sampai sini kita coba print ya. Print training ori, validation ori. Nah, di sini total trainingnya buat yang training number itu 393, untuk validation number itu 169. Jadi 0,7% dan 0,3%. Ini 70%. Ini totalnya dulu aja. Totalnya saya print juga ya. Saya lupa ngeprint totalnya, maaf. Training number total sampel. Ya. Nah, oke, di sini total sampel numbernya 562, untuk trainingnya 70%, sekitar 393, validasinya 169, sekitar 30%. Oke, saya copy linknya, silakan di Zoom, mana ya, Zoom chat, oke. Silakan linknya sudah saya share di grup chat Zoom-nya, ada ya. Untuk memasukkan data dari titik grup dari lapangan itu bisa tadi seperti biasa tinggal masukkan saja save filenya. Teman-teman silakan data lapangnya diubah jadi save file, terus data lapangnya dimasukkan di sini di save file. Nah, kemudian pakai yang ini loh, pakai yang future collection. Misal di sini kita bikin variabel data lapangan. Data lapangan sama dengan pakai ii.future collection. Nah, kemudian aset ID-nya kan setelah teman-teman masukkan data save filenya di sini, teman-teman ada aset ID nih, di copy saja. Di copy, aset ID-nya di copy, terus dimasukkan ke sini. Nah, itu data lapangan teman-teman sudah masuk ke Google Earth Engine, seperti itu. Oke, oke ya. Oke, chat Zoom-nya bisa dibuka ya, tadi yang saya share link-nya. Nih ya, saya share link-nya, harusnya bisa. Oke, nah tadi saya ulangi ya. Kita akan membuat klasifikasi dulu yang original dulu, yang data original original terlebih dahulu. Nah, data original kita kan tadi sudah membuat ini ya, S2 underscore ori, itu data original. Oke, kita membuat total sampel original dengan S2 ori, data yang original, kemudian dot sample region, kemudian collection-nya sample class, properties-nya line cover, scale-nya 10, sama saja. Kemudian kita split jadi training dan validation 70% dan 30%. Split training validation 70% dan 30%. Oke, 70% dan 30%. Nah, kalau 70% buat training itu berarti less than. Jadi pakai LT. Jadi yang 0 sampai 0,7 itu kita pakai buat training. Sedangkan yang 0,7 ke atas, 0,7 sampai ke atas itu kita buat validasi. Berarti kan 30%-nya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini mana? Jadi kita bisa lihat di sini yang training number itu lebih besar daripada validation karena dia 70% dan 30%. Oke. Bisa dibuka kan tadi chat Zoom-nya bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita akan
Setelah itu, kita akan membuat algoritma men-training atau melatih algoritma random forest. Jadi kita bikin training random forest menggunakan original band terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bikin variabel baru, variabel rf random forest ori. Oke, rf random forest ori. Eh, saya izin copy di sini, random forest di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kita membuat variabel baru namanya random forest underscore ori. Kemudian fungsinya itu modulnya menggunakan ini smile random forest. Oke. Nah, yang perlu didefinisikan itu number of tree. Seperti kita tahu random forest itu terdiri dari beberapa tree. Kita di sini mencoba 100 atau 150 ya, coba 150. Nah, kemudian future-nya tadi kita sudah bikin training ori. Oke, future-nya training ori ya. Diingat future-nya training ori diganti di sini training ori. Nah, terus kelasnya masih tetap LC, kemudian input properties-nya kita tadi bikin yang S2 ori. Oke, di sini diganti S2 underscore ori. Oke ya. Nah, ini kita sudah membuat variabel random forest ori yang buat trainingnya. Untuk training random forest menggunakan band ori saja. Oke ya. Kemudian saya akan copy akurasi assessment. Itu di modul satu, di part satu ataupun part 2 itu ada akurasi assessment. Saya akan copy keseluruhan sampai eh, kalau di part satu itu saya sampai akhir, saya copy. Nanti akan saya share lagi linknya. Oke ya. Nah, kemudian kita akan memvalidasi hasil. Ya, pengaruh jumlah tri terhadap hasil itu pengaruh. Semakin banyak, seharusnya semakin bagus. Tapi ada juga sesuatu kondisi yang dia namanya, kalau random forest ya, itu semakin banyak juga tidak terlalu berpengaruh. Ada juga. Rata-rata itu 100 dan 150. Mungkin 150 itu sudah rata-rata. Namun kalau misal-misal mau nyoba 500, kemudian dicek gimana hasilnya, itu tidak apa-apa. Jadi setiap daerah, setiap data itu nanti hasilnya beda-beda. Jadi tergantung trial dan error. Sekali lagi machine learning banyak trial dan errornya. Jadi misal yang pertama kita coba 150, kedua 200, ketiga 300, 400, 500. Terus yang paling bagus yang mana di daerah kalian. Nah, itu berarti yang bisa menentukan berapa jumlah tree yang ingin kalian gunakan. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke akurasi assessment ya. Nah, ini kan kita bikin validation random forest ori. Oke, saya ini satu-satu aja deh biar gampang ya. Kita bikin akurasi assessment di sini. Akurasi assessment. Nah, akurasi assessment kan kita punya data validasi nih. Kita punya data validasi ori. Nah, kemudian kita predik data validasinya menggunakan data random forest. Berarti kayak gini, kita bikin variabel baru namanya valid ori predict sama dengan, oke, data validasinya kita tadi apa namanya? Validation ori dot, di sini apa? Dot classify ya kalau di sini. Dot classify, klassi, classify. Nah, terus namanya tadi nama variabel random forestnya yaitu rf underscore ori di sini, oke? Kemudian saya akan mengcopy ini function baru, function untuk membuat performance calculation di sini. Oke, di sini ya. Di sini fungsinya itu tujuannya itu mengevaluasi performance dari validationnya. Jadi di sini saya membuat function namanya evaluate classifier classification performance. Data yang diperlukan itu validation predict, reference, dan predicted atau apa namanya data yang sudah dipredicted. Nanti saya akan jabarkan. Nah, untuk kalkulasi error matrix itu kita menggunakan dot error matrix. Kemudian untuk kalkulasi apa confusion matrix itu berarti kan valid CM-nya kita tinggal print saja. Nah, kemudian kalau misal untuk akurasi kita menggunakan function dot akurasi, kappa, consumer dot consumer accuracy, kemudian producer dot producer accuracy, kemudian F1 score dot F score. Oke. Nah, tadi kita sudah ini membuat variabel baru valid ori predict. Berarti kita memprediksi validation datanya berdasarkan training dari random forest-nya. Oke ya. Nah, kemudian kita akan menerapkan ini, menerapkan function yang ini untuk menghitung akurasinya. Oke. Kita bikin variabel baru eh, eh, menerapkan menerapkan function evaluation matrix. Kita bikin variabel baru namanya evaluation ben ori ya. Ini yang ori sama dengan ini kita ada function yang ini. Oke. Kemudian validasinya tadi namanya ini valid ori.
kemudian koma, kemudian namanya LC, tadi kita masih sama LC, kemudian di sini kelas. Oke, 1 jam. Oke. Nah, kemudian kita coba enter ya. Hasil akurasinya berapa? Final. Bentar. Classification ternyata. Oke, sambil cek di sini. Apakah bisa menggunakan SVM? Oke, ini nanti dijawab di akhir ya. SVM bisa. SVM bisa, tinggal diubah saja. Ini kan kita pakai ii.classifier smile random forest nih. Di sini teman-teman bisa klik docs ya. Kemudian cari classifier yang lain. Classifier. Di sini cari saja SVM, smile random forest, mana SVM? Atau tinggal tulis ini SVM. Nah, pakainya yang ini nih, classifier.lib SVM. Namun diperhatikan, argumennya sedikit berbeda. Misalnya kita harus menentukan type-nya, SVM type-nya, kemudian kernel type-nya, dan segalanya. Tapi di sini sudah dijelaskan, jadi tinggal diubah yang sebelah sini saja. Oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Hasilnya di sini overall akurasinya 0,988, tapi ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Jadi ini apa namanya? Samplingnya juga tidak terlalu banyak dan juga maksudnya tidak terlalu merata, tidak terlalu proporsional lah. Tapi ini sebagai contoh ya. Di sini sudah dijabarkan confusion metricnya seperti ini. Yang kalau confusion metric kan tadi kemarin sudah saya jelaskan yang seperti ini ya. Mana confusion matrix? Nah, seperti ini. Di sini sebenarnya sama, ini juga confusion metric. Kesalahannya ada di sini dan segala macam. Kemudian di sini ada masing-masing validation akurasinya. Ada yang satu berarti benar semua. Tapi ingat ini sebagai contoh saja. Jadi ini belum terlalu maksimal. Maksudnya ya ini maksimal, tapi maksudnya bukan suatu yang digunakan untuk riset. Karena ini sebagai contoh saja. Ini juga kan proporsi sampelnya tidak terlalu bagus ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman, ingat sebagai contoh saja. Oke? Oke, setelah itu kita akan memvisualisasikan hasil apa namanya menerapkan random forest kita yang sudah terlatih ke seluruh area kajian kita. Kita tinggal bikin variabel baru namanya classification result, misal classification result yang ori dulu. Kan tadi kita pakai yang ori, oke? Nah, kita menggunakan S2 ori dot classify tadi pakai random forest ori, rf ori, oke? Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil klasifikasi variabel, hasil klasifikasi dari Sentinel-2 Ori. Oke ya. Nah, kemudian kita sini aja saya copy yang dari sini. Saya nanti share lagi linknya. Nah, kemudian kita membuat variabel legend atau legenda. Ada blue itu nanti water, kemudian green itu vegetasi, gray itu build up, dan orange itu barrelland atau lahan terbuka. Oke. Nah, kemudian saya map.add layer, saya tambahkan layernya. Saya tambahkan classification result Ori di sini. Oke. Kemudian paletnya kita ada legend, minimumnya 0, maksimumnya 3. Karena 4 kelas, ingat ya, dari mulai 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4 kelas. Oke. Kemudian di sini classification result, saya ganti saja original band. Oke. Kemudian saya akan klik run. eh Boleh, ini tapi karena yang ini boleh dicoba SPM, nanti saya akan provide saja ya, mungkin hari Senin atau Selasa, nanti akan saya kirimkan ke panitia, kemudian nanti panitia akan bisa meneruskan di grup chat atau grup WA. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Oke. Ya, ANN atau Artificial Neural Network di JavaScript, di Random Forest JavaScript, kayaknya sepertinya belum ada ya. Ya, belum ada. Biasanya kalau saya berkaitan dengan deep learning, saya pakai Python. Jadi yang GE-nya itu pakai GE di Python. Jadi nanti GE terus di ekspor ke Python. Nanti pakai ada namanya GE map. Itu dia apa namanya modul yang digunakan untuk GE tapi di Python. Kemudian nanti pakai package lain di Python, misal TensorFlow atau scikit-learn yang ada neural network sederhana seperti itu. Kalau di GE sendiri belum ada. Oke, oke ya, saya sudah kasih bintang yang ini udah.
max atau min itu yang mana ya? Max atau min yang ini tah. Nah, yang max atau min itu dia sebenarnya visualisasi kelasnya saja ya. Hanya visualisasi kelas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kita lihat nih, hasilnya itu tidak terlalu bagus kan di sini, ya kan? Nah, oleh karena itu tadi pas di awal saya bilang kalau misal poin itu sebenarnya lebih presisi dibandingkan dengan apa namanya area. Karena area itu kita tidak bisa mengontrol titik-titiknya. Jadi kalau poin itu, tapi kalau poin itu kita bisa mengontrol titik-titiknya. Jadi walaupun poin itu samplingnya sedikit, itu kemungkinan besar lebih presisi. Nah, kalau di sini kita lihat machine learningnya, random forestnya itu dia bagus akurasinya. Tapi ketika di-apply di seluruh data, itu dia hasilnya tidak terlalu bagus. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya walaupun tadi saya samplingnya agak ngaco sih, maksudnya tidak terlalu itu ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu variatif. Jadi mungkin kalau ditambahkan lagi nih, mau saya tambahkan ya vegetasinya. Saya tambahkan yang vegetasi yang sebelah sini. Kita klik run, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus yang namanya cross check lagi setelah hasilnya keluar, teman-teman. Oleh karena itu, kalau misalnya machine learning itu dia sekali lagi trial and error, kita bikin sampel dulu, cek hasilnya udah bagus atau belum. Misalnya belum, sampling lagi, cek hasilnya, sampling lagi, cek hasilnya seperti itu. Jadi bolak-balik prosesnya. Jadi teman-teman harus lebih teliti, oke? Karena ini contoh saja ya. Seperti itu ya. Ini yang ori, oke? Saya share linknya, copy di chatbox, mana chatbox dulu. Oh ini. Nah itu untuk yang original, oke? Untuk yang itu untuk yang original, oke? Saya sudah share linknya ya. Nah kemudian saya akan membahas yang kedua. Yang kedua itu yang ini, yang mana? Yang ini. Meningkatkan hasil akurasi dan menghitung luasan dan ekspor hasil tentunya. Silakan teman-teman buka nomor 2 part 2. Oke, allow. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat karena sama tadi ya. Tadi kita sudah sampai sini ya, sudah sampai ini sudah membuat IOI dulu, sentinel bebas awan, kemudian kita ini membuat variabel vegetasi add index, spectral index, kemudian kita sampai sini sudah, akurasi assessment sudah, sampai sini, oke? Saya copy sampai line 136. Saya bikin baru, saya klik run. Ini saya mengambil contoh yang di sini ya, yang di titik yang di GE. Jadi ini pakai poin yang sudah saya buat terlebih dahulu. Tadi saya mencontohkan membuatnya pakai area, oke? Yang tadi. Yang ini karena hampir sama sebenarnya, hampir sama persis skripnya. Jadi saya hanya mengcopy paste-nya. Kalau yang ini kita menggunakan yang sudah ada indeks vegetasinya, oke? Bisa kita lihat stack-nya ada band 2, 3, 4, 8, 11, 12, NDVI, NDBI, MN, WI, oke? Ada indeks vegetasinya. Oke. Kemudian kita kan kita sudah dapat nih, dapat hasil citranya, dapat data data apa namanya ini, data klasifikasinya kita sudah dapat. Oke, kita bisa lihat di sini. Itu saya pakai yang part 2 yang ini ya, sebagai contoh. Kemudian kita ingin mengekspornya, ekspor hasil klasifikasi. Teman-teman buka yang part 2-nya. Teman-teman buka part 2, kemudian teman-teman langsung menuju ke ekspor ini. Silakan copy yang ekspor. Ini saya pakai yang part 2 ya. Sekali lagi saya pakai yang part 2 supaya bisa mengikuti juga. Yang tadi sudah selesai. Yang tadi saya contohkan membuat membuat yang original dengan menggunakan area. Kalau yang ini saya pakai yang part 2. Oke. Kita move ke part 2 sini. Oke. Kita untuk part 2 kita di sini akan mengekspor hasilnya terlebih dahulu. Bagaimana cara? Kan kita sudah membuat ini di sini. Kemudian kita ingin mengekspornya. Oke. Nah, untuk mengekspornya, kita pakai export.image to drive. Kemudian image-nya, kita pilih yang hasil klasifikasi. Tadi kita buat hasil klasifikasinya ini, variable classification, result 2023 improvement, karena kita yang pakai yang ini. Oke, saya jelaskan yang ini sekali lagi ya. Ini yang kita pakai stacking NDVI, NDBI, MNWI. Jadi di sini, saya akan jelaskan dari awal lagi, sekalian mereview. Di sini kita IOI dulu,
area kajian, kemudian kita membuat Sentinel-2 yang bebas awan, kemudian kita di sini menambahkan indeks, yaitu indeks NDVI, NDBI, NWI, sampai sini ya. Kemudian kita add rasternya. Nah, kemudian di sini, kan tadi saya sudah pernah katakan, kita bisa mengekspor hasil titik-titik kita atau poin-poin kita ke apa namanya, ke aset. Nah, di sini saya mengambil asetnya, di sini, contoh sampel, itu kan sudah ada asetnya ya. Coba saya contoh sampel tadi saya sudah ekspor, kemudian kita bisa masukkan datanya ke sini pakai ini, oke? Ini sama persis mengkalkulasi total sampel. Ini sama persis splitting, ini sama persis random forestnya. Kemudian ini akurasinya, dan kemudian kita dapat menghasilkan ini, oke? Di situ ya, sampai situ ya. Kita dapat menghasilkan ini, oke? Nah, kemudian kita ingin mengekspornya. Kita sudah menghasilkan classification result, kita ingin mengekspornya, oke? Nah, kita menggunakan export image to drive di sini. Kemudian classification resultnya 2023 kita diekspor, kemudian namanya di sini, foldernya di GE, kemudian ini namanya juga, kemudian regionnya itu kita pilih EOI, scale itu resolusi spasial karena kita pakai Sentinel-2, berarti kita menggunakan resolusi spasial 10 meter. Oke? Kemudian kita tinggal klik run. Oke, kita klik run. Nah, nanti dia akan tersimpan di tag sini. Oke ya. Dia akan masuk ke tag sini, kemudian kita klik run. Nah, ini nanti kita mengekspor hasil klasifikasinya. Kita klik run saja ya. Nah, kemudian apabila ada yang bertanya, bagaimana caranya mengekspor data Sentinel-2-nya? Itu gampang. Kita copy saja yang ini ya. Kita copy, paste, saya save aja dulu. Biar bisa tak share. Pardon. Nah, kalau mau mengekspor data Sentinel-2-nya, berarti tinggal seperti ini. Tadi kan kita punya sentinel2.stack, sentinel2_stack kan. Nah, image-nya diganti, sentinel2 stack. Kemudian, maaf, kemudian ininya juga, deskripsinya diganti, sentinel2 stack. Ini juga diganti semua. Foldernya itu folder di Google Drive kalian. Oke. Sudah, tinggal di run saja. Mudah kan? Jadi kalau tasknya sudah selesai, kita run yang Sentinel-2 stack. Oke. Nah, itu untuk mengekspor. Untuk mengekspor sampai di situ. Mudah kan? Untuk mengekspor tinggal di ekspor saja. Oke. Saya tunggu sampai selesai ya kedua ekspornya ini. Nanti saya akan coba buka di QGIS. Oke, Quantum.js. Untuk selanjutnya, kita akan mengkalkulasi area. Jadi mengkalkulasi area pada setiap masing-masing apa namanya? Kelasnya, masing-masing kelas. Jadi ada kelas water, ada kelas vegetation, ada kelas barrelland, ada kelas apa lagi satunya? Build up area. Oke. Menghitung luasan. Untuk menghitung luasan, pertama kita ingin menghitung luasan EOI kita dulu deh, variabel EOI, luasan. Saya copy saja di sini biar lebih cepat karena sudah jam 11. Kemudian bisa copy line 156 sampai line 157. Oke. Nah, di sini variabel EOI area sama dengan ii.number, kita nanti hasilnya number, kemudian LI area kita atau LI kita dot geometry kita ngesimpelnya jadi satu poligon saja, terus dot area kita menghitung luasan area divided by 10.000, nanti hasilnya berupa hektar karena awalnya meter square dibagi 10.000 jadi hektar, kemudian dot round untuk apa namanya, untuk menghitung ke total area tersebut. Oke, kemudian kita run ya, ini saya matikan ya, kalau mau matikan yang export saya matikan saja, tinggal di blok, kemudian ingat di control slice. Oke, kita klik run. Oke, di sini sudah tidak ada masalah ya di akurasi. Nah, luasan areanya itu sebesar 6.575 hektar di area EOI area tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menghitung luasan untuk setiap kelasnya. Nah, saya akan copy functionnya. Ini saya function sudah saya buat dari line 160 sampai line 175. Silakan di copy. Oke, ada pertanyaan? EOI.geometry is not a function. Oh, kalau teman-teman EOI-nya dari sini ya, coba ya, saya klik kayak gini. Ini kan berarti saya kasih LI 2 ya. Sih. Bentar, hapus.
Saya coba ya, saya bikin, kalau misal teman-teman LOI-nya bikin sendiri tadi ya. Ini saya kasih LOI 2. Kemudian saya coba sini, coba ya, var LOI 2 underscore area. Masukkan sini, ganti LOI 2, apakah dia gagal? Coba. Tidak. Oke, berarti bukan di situ masalahnya. Yang ini, apakah LOI-nya sudah ada? Maksudnya, apakah data LOI-nya sudah ada atau belum yang ini? Kalau misal LOI-nya sudah dimasukkan, harusnya tidak ada masalah sih seharusnya. Dot geometri itu dia, walaupun walaupun di walaupun kita membuat dari awal, membuat ini dari sini, itu harusnya tidak ada masalah. Nah, ini kan saya contohkan membuat ini ya, yang LOI 2. Nah, terus di sini dot geometri bermasalah ya tadi, karena sebenarnya kalau misal kita membuat dari awal di sini, saya jawab di sini yang ini kan tadi berarti bermasalahnya karena teman-teman membuat dari awal di sini ya. Misal tadi saya hapus lagi di sini, coba saya hapus, kemudian saya bikin area kajian yang dari awal kayak gini kan. Misal teman-teman membuat seperti itu, kemudian mengalami error kayak gini, LI2 is not a function. Berarti karena dia bentuknya sudah geometri teman-teman. Nah, berarti kalau teman-teman tinggal hapus saja yang ini geometrinya. Terus langsung menghitung areanya saja. Nah, nanti dia akan terhitung luasan areanya. Oh, kalau nggak seperti ini teman-teman. Diganti jadi future collection saja. Seharusnya kalau diganti dengan future collection langsung bisa. Number geometry dot area unable to perform this geometry operation. Please specify a number non-zero error margin. Oke. LI 2 sebentar. Oke, ini nanti saya tak jadikan PR, tak jadikan PR saya ya. Yang ini, error yang ini, nanti saya jadikan PR, nanti saya akan update di grup chat nanti. Karena waktunya sudah cukup jam 11. Oke, terima kasih atas itu, apa namanya, masukannya di sini. Seharusnya bisa, tapi nanti saya akan coba lagi. Nah, di sini eh, kita punya LA yang sudah ada ya, yang sudah saya upload. Jadi, saya bisa menghitung luasannya menggunakan dot geometri seperti ini, dot area. Tapi kalau misal luasannya dari data yang sini, itu ternyata error. Saya juga belum mencoba. Nanti saya akan coba ulang dan melihat errornya itu apa. Oke. Terus kemudian selanjutnya kita akan lanjut ya untuk mengkalkulasi area untuk mengkalkulasi area setiap kelasnya. Yang pertama, calculate kelas area, kita bikin function baru, calculate kelas area, kemudian classified, itu nanti classified datanya, kemudian kelas ID-nya. Kelas ID itu ada yang 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 itu water, vegetation, barrelland, kemudian build up, kemudian barrelland. Oke. Ini saya hapus saja. Nanti saya akan coba apa? Coba cari tahu apa masalahnya. Kalau misal kita pakai area sendiri yang menghitung luas area ini ya. Kalau misal teman-teman masih mengalami masalah tadi, teman-teman bisa uncomment dulu, bisa komen dulu seperti ini. Apa namanya? Kontrol di blok kemudian di komen. Nanti ini diabaikan terlebih dahulu. Nanti kalau misal saya sudah ketemu jawabannya, nanti kita akan praktekkan, oke? Atau nanti saya akan update ke grup chat WA. Oke ya. Eh, oke, kemudian yang tadi yang tadi berarti belum selesai ini ya. Start question. Oke, yang ini ya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama kita akan menselect atau memilih hasil klasifikasi berdasarkan kelas ID-nya di sini. Seperti yang kita tahu, EQ itu untuk equal ya, equal kelas ID. Jadi equal kelas ID-nya misal 0, berarti pixel 0 saja yang diambil. Oke, ini seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian kita menggunakan ii.image pixel area untuk menghitung total areanya, untuk menghitung mengubah pixel menjadi luas per pixel dalam meter square. Jadi nanti pixelnya itu menunjukkan luas area per pixel. Jadi kalau misal sentinel 2 berarti 10 kali 10 meter, 100 meter persegi per pixelnya. Oke ya. Kemudian kita menambahkan keseluruhan total pixelnya menggunakan ini reducer.sum. Kita punya area image di sini, kemudian dot reduce region
Ingat, region itu untuk menghitung radius region itu untuk menghitung statistik citra. Terus yang fungsinya kita menggunakan dot sum untuk menghitung keseluruhan areanya. Jadi dot sum, oke. Kemudian geometrinya AI, scale-nya 10, resolusi spasial, maksimum pixelnya bisa diabaikan atau ditulis seperti ini, oke. Kemudian return-nya, nanti kita mereturn selected class-nya dan area kelasnya, oke. Kemudian saya akan mengcopy line 177 sampai 180. Oke. Nah, untuk menghitung luasannya, ini saya contohkan luasan vegetasi. Ini saya contohkan saja ya. Kita akan menghitung variabel luas vegetasi. Kita membuat variabel baru namanya luas vegetasi. Kemudian saya akan copy aja dari sini, dari sini. Luas kita akan membuat variabel awal saja ya, variabel result vegetasi seperti itu, result vegetasi. Yang sama dengan fungsinya tadi namanya calculate class area nama fungsinya. Kemudian datanya, hasil klasifikasinya, klasifikasi citranya kan namanya ini, classification result 2023 IMP. Kita masukkan di sini. Kemudian kelasnya vegetasi berarti kan 01 ya, kelas 1. Oke. Oke, kelas 1 ini berarti nanti hasilnya hasil dari kelas satunya result vegetasi, tapi dia masih ada dua objek yaitu selected class dan area class. Nah, oleh karena itu kita bisa mengeluarkan satu-satu. Yang pertama kita mengeluarkan vegetasi dulu. Ini saya copy dari sini saja biar cepat. Teman-teman bisa copy dari sini ya biar cepat. Contoh untuk menghitung luasan vegetasi. Saya akan jelaskan di sini. Nah, ini kan kita sudah membuat variabel baru, result vegetasi, sama dengan kita menggunakan function yang kita bikin tadi, calculate class area, di sini calculate class area. Kemudian kita calculate class areanya kita, apa namanya, yang ingin dikalkulasi adalah ini, classification result 2023. Kemudian kelasnya yang kita akan pilih itu kelas 1, kelas vegetasi. Oke. Nah, kemudian kita membuat variabel baru, variabel vegetasi, untuk ini, result vegetasi di sini untuk mengeluarkan image hanya vegetasinya saja. Kemudian untuk luas vegetasi itu untuk menghitung luasannya. Dia dot selected class area, dot selected area class, dot selected class, dot selected area class. Oke. Setelah itu kita menghitung luasan vegetasi dalam hektar dan mencoba memvisualisasikan pixel vegetasi saja. Oke ya. Kita copy line 182 sampai line 186. Oke. Oke, nah kita punya variabel vegetasi hektar di sini. Kita menghitung luasan variabel vegetasi hektar sama dengan i.number karena nanti kita hasilnya number. Kemudian kita luas vegetasinya tadi dot get classification divided by 10,000. Kemudian round ini sama saja ya untuk menghitung hektar. Oke. Nah, nanti kita print vegetasi hektarnya. Nah, kemudian kita bisa juga menampilkan objek vegetasinya saja. Berarti kayak gini, vegetasi tadi kan kita sudah mendapatkan image vegetasi saja. Min-nya 0, max-nya 1 karena cuma satu kelas ya, yaitu kelas vegetasi. Kemudian paletnya kita ganti white dan green, kemudian namanya kita ganti kelas vegetasi. Kita coba run. Oke. Yang ini bagaimana caranya menghapus klasifikasi yang tidak diinginkan atau kita pilih yang sesuai keinginan kita saja. Nah, ini seperti ini, persis seperti ini. Tadi mana? Ini ya. Nah, persis seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan function ini yang sudah saya buat, calculate area. Kemudian ini apa klasifikasi hasilnya. Kemudian ini itu nomor kelasnya. Misalnya nomor kelasnya teman-teman mau objek tubuh air. Tubuh air berarti 0 ya. 0, saya ganti 0 di sini. Nah, nanti ini yang terpilih itu kelas tubuh air saja. Di sini saya run ya. Saya run. Nah, bisa dilihat nanti yang terpilih objek tubuh air saja, oke? Seperti itu ya caranya. Nah, di sini juga sudah sekalian dihitung luasan tubuh airnya 105 hektar. Oke, seperti itu ya. Untuk yang izin saya Mas untuk labeling misal kita membagi vegetasi menjadi dua. Bisa kita tambah saja kelasnya, vegetasinya kita tambah kelas tadi. Jadi misal tadi ada kelas sawit dan pepohonan hutan. Asalkan dari data Sentinel-2 ini kita bisa mengidentifikasi mana yang sawit, mana yang hutan seperti itu. Kelasnya ditambahkan saja, terus nanti pas visualisasi ini berarti ditambahkan satu kelas lagi kan. Tambahkan misal warna red.
warna rednya untuk sawit misal, yang greennya untuk hutan misalnya. Nah ini nanti max-nya diganti 4 karena kan tadi ada 5 kelas berarti kan. Nolnya misal water, satunya misal sawit, satunya hutan, duanya sawit, tiganya build up, limanya barren. Kan kalau kelas ini kan min 0 sampai 4 kan dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan kalau 5 kelas ada 0 sampai 4. Terus legendnya tinggal ditambahin seperti itu. Nah, kalau misal hanya tubuh air tertentu, itu kalau di Earth Engine itu lebih susah karena kita harus mengekspornya jadi poligon terlebih dahulu, kemudian kita menselect poligonnya. Nah, saran saya kalau misal analisis seperti itu, kan tadi kita sudah mengekspor ya, ini juga sudah selesai. Ini saya sekalian tunjukkan. Nah, saya akan buka QGIS, Quantum JS. Oke. Nah, tadi kita sudah mengekspor di sini ya, Open in Drive. Teman-teman bisa silakan, tadi kan sudah diekspor, coba diekspor. Kemudian Open in Drive. Nah, saya akan download satu ini, dua-duanya saya akan download satu. Dua-duanya akan saya download. Saya masukkan ke QGIS ya. Nah, ini kan hasil klasifikasinya teman-teman. Teman-teman bisa properties, silakan. Kemudian unique value di sini, plotted unique value, diklasify saja. Nah, ini kan sudah kelihatan ya hasil klasifikasinya. Terus kalau mau memilih salah satunya saja, teman-teman kalau di apa GEE itu lebih susah kalau misal salah satu poligon saja. Kecuali kalau satu poligon salah satu kelas penuh itu gampang kayak tadi ya, kayak ini cerita caranya. Tapi kalau misal salah satu saja, itu teman-teman lebih baik pakai QGIS atau ArcGIS saja. Kemudian di export to vector, mana export to vector, raster to vector. Nah, kemudian silakan pilih tubuh air teman-teman yang teman-teman inginkan seperti itu. Kalau misal saran saya, karena kalau misal di GE itu lebih sulit teman-teman. Oke, itu untuk materi pertama ya, klasifikasi. Kiranya seperti itu. Jadi kita sudah belajar tentang cara training dengan area, kemudian kita belajar tentang klasifikasi menggunakan random forest, kemudian kita belajar tentang menambahkan indeks vegetasi tadi, atau indeks vegetasi, indeks build up, dan juga indeks bare soil, kemudian bukan indeks MNWI, kemudian kita juga menghitung luasannya dan juga mengekspornya. Oke ya, itu untuk materi satu. Ya, sebenarnya bisa. Eh, Kelas itu sebenarnya terserah kita teman-teman. Terserah kita penggunanya, kita mau mengkelaskan sebagai apa seperti itu. Tapi yang penting kita masih bisa apa ya daerahnya itu masih bisa diamati secara visual tuh loh. Jadi misal kalau misal kita tidak bisa mengamati secara visual ini mana yang sawit, ini mana yang apa hutan itu kan susah ya. Jadi kalau misal teman-teman punya apa namanya basic di interpretasi sawit atau interpretasi hutan seperti itu, teman-teman mungkin bisa seperti itu. Jadi kalau misal Berlin ada yang tambang atau ada yang apa itu bisa-bisa saja teman-teman. Tapi balik lagi itu tergantung apa namanya pengalaman kita pada bidang ilmu tersebut. Jadi eh, bisa-bisa aja. ANN. ANN itu ya di GE tidak ada. Di GE tidak ada. Kalau saya pribadi, kalau deep learning itu ke Python ya. Jadi kita pakai ada package-nya GE yang bisa diaplikasikan di Python. Nanti habis itu di Python-nya nanti kita pakai package lain seperti TensorFlow atau Torch ataupun nanti kita bisa pakai scikit-learn untuk ANN seperti itu. Jadi untuk GE sendiri belum provide, setahu saya belum provide atau saya belum pernah mempraktekkan ANN di GE. Tapi kalau misalnya untuk ANN sendiri itu bisa menggunakan Python. Jadi tahapnya ada GE-nya sendiri, punya package yang namanya GEmap itu untuk dimasukkan ke Python. Kemudian habis itu baru dari data yang dari GEmap itu nanti baru kita bisa olah lagi untuk menjadikan Python-nya tersebut. Oke. Di-share link terakhirnya. Oke. Set ya. Oke, kita move ke regresi ya karena waktunya sudah mepet. Kita move ke regresi. Regresi kita di part ketiga. Regresi nanti nanti kalau misal waktunya sempat kita sampai ke apa namanya sampai ke random forest kalau misal waktunya sempat, kalau misal nggak sempat nanti saya akan lampirkan saja kodenya untuk random forest.
Teman-teman silakan buka yang ini, linear fit regression. eh, Seharusnya tidak terlalu berbeda. Namun hasilnya Ori menggunakan band index, apakah sangat berbeda cara statistiknya? Seharusnya tidak terlalu berbeda karena yang kita tambahkan juga kan hanya tiga tambahan, tiga input tambahan. Namun itu kemungkinan besar bisa meningkatkan akurasi atau bisa meningkatkan visualisasi hasilnya, visual klasifikasinya seperti itu. Oke, kita bisa move ke yang regresi ya. Regresi ini nanti kita akan mencoba menggunakan linear regression terlebih dahulu atau fit linear fit regression. Tapi nanti kalau misal waktunya cukup, saya akan mempraktekkan menggunakan random forest regression seperti itu. Nah, untuk yang pertama, teman-teman kalau misal mau lebih jauh bisa buka yang ini. Saya juga terinspirasi dari sini. Nanti yang random forest juga saya akan lampirkan kalau misal waktunya masih cukup. Kita bisa move ya. Jadi F1 score itu nilai rata-rata dari apa namanya? User akurasi dan produser akurasi. Jadi kalau misal teman-teman ingin mendapatkan kesimpulan user dan produser akurasi atau precision dan recall, itu teman-teman bisa membaca F1 score-nya. Jadi kalau kemarin di sini F1 score itu nilai rata-ratanya precision dan recall. Jadi precision recall kan producer dan user akurasi. Jadi kalau mau mengambil kesimpulan rata-rata producer dan user akurasi itu bisa menggunakan F1 score seperti itu. Oke, kita lanjut ke regression ya. Untuk regression sendiri, pertama teman-teman bisa buka linknya yang ini. Saya akan menggunakan ini saja, linear fit regression ini. Oke, kita copy dulu line 4 sampai line 15 dulu. Line 4 sampai line 15 dulu. Saya tulis di sini regression. Nah, kita akan menggunakan ini. Bagi teman-teman yang ikut di kelas basic, itu saya sudah ajarkan ini. Ini gunanya untuk mendapatkan batas administrasi, baik itu level negara, level provinsi maupun level kabupaten. Tapi datanya adalah data ini ya, FAO Gaul. Teman-teman bisa cari di sini, FAO Gaul di sini. Di sini silakan dibaca kalau misal penasaran datanya dari mana. Nah, di sini saya akan mengambil EOA-nya itu satu kabupaten penuh, yaitu satu kabupaten Sleman di sini. Makanya saya pertama data underscore L2, di sini data underscore L2 atau level 2, datanya itu dari sini, FAO Gaul. Kemudian kita buat variabel LI, data underscore L2, dot filter, filternya berdasarkan ini, apa namanya, nama kolom yang administration 2 name, kemudian nama kabupatennya Sleman. Jadi yang ini tuh nama-nama kabupaten, kabupaten atau kota. Terus kita center object seperti biasa, terus kita membuat style parameter untuk menampilkan ke dalam sini IOI-nya. Oke, kemudian kita tambahkan EOA-nya. Kita klik run. Nah, ini sudah tertambahkan OI Kabupaten Sleman, teman-teman. Kalau teman-teman mau kabupaten yang lain, misal Bandung. Nah, di sini sudah tertambahkan Kabupaten Bandung. Kalau misal Kota Bandung. Nah, di sini Kota Bandung, oke. Tapi ingat, ini datanya berdasarkan ini. Jadi mungkin ada perbedaan dari data-data administrasi dari milik pemerintah Indonesia, oke. Kita coba yang Sleman saja. Oke, di Gaul itu seperti ini caranya. Untuk menemukan list ya, saya sudah sebentar. Feature collection. Sebentar, saya share linknya aja. Saya di sini ya. Ini untuk level provinsi, level satu provinsi. Kemudian ini level 2 mana? Nanti saya share linknya di itu level 2 kabupaten kota. Di OT2 regression. Ini kabupaten, kabupaten. Ini level provinsi.
Nah, teman-teman bisa buka di sini kabupaten, misal kabupaten. Nah, di sini nanti ada interaktif map-nya. Jadi teman-teman bisa mengklik nanti nama masing-masing kotanya, nama masing-masing kabupatennya, seperti itu. Nah, di sini misal misal ini masing-masing nama masing-masing kabupatennya ya. Bisa diklik terus admin2.name-nya. Ini adm2.name. Misal Blitar, tinggal di copy aja di sini Blitar seperti itu. Di sini ya, Blitar. Seperti itu cara menemukan nama administrasinya. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan mencoba membuat apa namanya regresi. Datanya itu saya ambil dari Google Earth Engine supaya lebih mudah. Yang pertama, saya akan copy start date and date-nya 2018 di sini. Kemudian saya copy saja sampai line 31 ya. Silakan copy sampai line 31. Nah, kita akan membuat simple linear regression sederhana dengan dependent variable atau variabel y-nya itu menggunakan datanya modis Terra vegetation continuous, yaitu nanti kita akan menggunakan percent tree cover. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Modis di sini, kita buka di sini coba. Nah, di sini bandnya itu ada ini percent tree cover. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan data ini saja. Ini data contoh sebagai data contoh ya untuk regresi di GE. Oke. Nah, kemudian kita memanggil datanya terlebih dahulu. Eh, mod 448 sama dengan ee.image ini, mod 448. Kemudian yang variabel independennya, nanti kita menggunakan data NDVI dari Landsat 8. Oke. Seperti biasa, kita membuat variabel baru namanya percent tree mode, kemudian kita filter date-nya seperti biasa, sama. Kemudian kita pilih first yang pertama, kemudian kita dot clip atau potong berdasarkan area kajian, kemudian kita selectnya berdasarkan tree cover, percent tree cover, jadi yang sudah ada di itunya datanya. Nah, ini kita add layer saja. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah persen recover di Kabupaten Sleman. Teman-teman bisa klik inspektor, kemudian klik random saja coba di sini. Nah, di sini kan ada tulisan persen recovernya 70%. Di sini berapa persen? Seperti itu. Oke. Ini untuk variabel dependentnya atau variabel Y atau target datanya. Seperti itu ya. Nah, untuk variabel X-nya kita nanti akan menggunakan data Landsat 8. Nah, teman-teman bisa copy terlebih dahulu line 33 sampai line ini 74 untuk membuat free cloud Landsat 8. Oke ya. Oke. Line 33 sampai line 74 ini untuk membuat cloud free Landsat 8 dan NDVI, pembuatan NDVI di Landsat 8. Nah, yang ini itu sama persis seperti yang sudah pernah saya jelaskan di Sentinel-2. Itu kita membuat pertama mengkoleksi Landsat 8-nya terlebih dahulu, line 35 sampai line 38. Saya akan sedikit cepat ya. Kemudian line 40 sampai line 46 sampai line 40 sampai line berapa ini? 62. Itu yang pertama kita apply scale vektornya, membuat function apply scale vector karena Landsat 8 itu ada scale vektornya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau misal buka Landsat 8, Landsat 8, Landsat 8 collection 2 TOA. More Landsat 8, susah nyarinya. Nyari di sini saja dataset, kemudian Landsat, kemudian Landsat 8, kemudian surface reflectance. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada scale vektornya ya. Jadi scale vektor itu harus digunakan untuk menormalkan nilai value pixelnya. Oke. Kemudian di sini untuk cloud masking awannya 48 sampai line 62. Kemudian kita membuat variabel Landsat 8 free cloud Landsat 8 dataset dot map. Oke. Apply scale vektornya tadi, kemudian dot map cloud maskingnya, kemudian membuat composite median dot median, kemudian kita klik berdasarkan area kajian kita. Sama ya. Kemudian yang ini juga sama, menghitung variabel NDVI menggunakan normalized difference. Oke, kemudian ini hanya menampilkan data Landsat 8-nya saja. Kita klik run. Ini sama ya, makanya saya tidak terlalu menjelaskan yang lebih rinci.
Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian kita masuk ke linear fit-nya. Linear regression, linear fit menggunakan jadi data independennya itu NDVI, data dependennya itu persen recover-nya. Independen itu nanti X-nya, dependent atau Y, dependent itu Y-nya, oke? Pertama, kita membuat training image, copy saja, line 76 sampai line 80. Membuat training image untuk linear fit ya. Pertama kita membuat training image linear fit itu kita menambahkan presentry mode-nya. Presentry mode itu presentry modisnya, presentry modisnya. Itu tinggal NDVI, kita kan menghitung variabel NDVI tadi. NDVI.addBands, kemudian tambahkan presentry modisnya. Oke, itu kita sudah membuat training image untuk linear regression. Oke, kemudian kita membuat linear fit-nya. Kita akan membuat linear fit-nya dengan menggunakan function ini, linear fit. Oke ya, kita copy aja line 82 sampai line 92. Nah, saya akan jelaskan variabel linear fit, kita membuat variabel baru yaitu linear fit. Sama, tadi training image, oke, kita punya training image di sini. Oke. Kemudian dot reduce region seperti biasa, statistik citra reduce region. Kemudian reducernya kita gunakan linear fit. Oke ya. Scale-nya kita ganti 30 meter. Oke. Geometrinya LI seperti biasa. Oke. Nah, kemudian kita coba print OLS-nya atau ordinary least square. Kita print Y intercept-nya, offset, kemudian kita print slope-nya. Ini kan kedua informasi ini akan diperlukan untuk proses fit linear regression-nya. Oke ya, kita print dulu di konsol. Nah, kalau teman-teman familiar dengan linear regression, nanti pasti teman-teman tahu apa slope dan juga ya intercept ini. Nah, itu nanti dibuat untuk perhitungan penerapan citranya, penerapan di penerapan di NDVI. Oke. Nah, ini kita akan terapkan hasil linear fit di NDVI. Line 94 sampai line 100 silahkan di copy. Oke, yang pertama kita akan membuat variabel baru L8 predicted tree cover. Berarti kita akan memprediksi tree cover di line 8 berdasarkan data dependent dari persen tree cover. Oke ya. Nah, kita menggunakan NDVI, data NDVI, terus dot expression. Nah, ini expression. Kemudian intercept tambah slope dikali NDVI. Kalau teman-teman ingat, biasanya kan AX plus B ya. Nah, itu sama seperti ini. Slope dikali NDVI, AX tambah B intercept. Oke. NDVI sama dengan NDVI-nya kita definisikan NDVI.select NDVI, intercept-nya kita definisikan II.number, kita punya linear fit.get offset tadi ya intercept, slope-nya kita definisikan juga .get scale. Oke. Oke, ini untuk menerapkan intercept dan slope-nya ke NDVI Landsat 8. Oke ya. Nah, kemudian kita copy 102 sampai 105 saja. Oke. Nah, kita akan menampilkan line cover prediksi kita atau bukan line cover, apa tadi? Presented tree cover prediksi kita. Sini line 8 predicted tree cover di 105, di line 105 dengan minimum 0, maksimum 100, paletnya white dan green, white sampai green. Terus namanya ini tak tambahin linear regression ya. Kita tinggal run. Oke, oke, oke. Nah, ini hasil linear regression line 8 dari data percent recover. Nah, teman-teman kalau bisa lihat di sini, kita punya pertama kita punya variabel dependent percent recover seperti ini. Kemudian kita mencoba menggunakan NDVI untuk memprediksi linear regression di apa namanya percent recover di line 8. Nah, ini hasilnya. Teman-teman kalau misal inspektor diklik di sini. Nah, di sini percent recover yang aslinya itu 62 di pixel ini. Tapi di NDVI di linear regression hasil NDVI itu 24%. Jadi cukup jauh rentangnya. Oke. Tapi itu sebagai contoh saja untuk penerapan linear regression di GE. Selanjutnya, karena waktunya masih cukup ya, saya akan percepat saja. Selanjutnya, di modul tidak ada, tapi saya akan mencoba menggunakan random forest regression. Nanti akan saya share ini ya, saya share scriptnya di sini. Random forest regression. Oke. Nah, teman-teman ingat, kita sudah punya
tadi Landsat 8 free cloud ya kan. Kita sudah punya Landsat 8 free cloud. Nah, untuk random forest regression, kita tidak hanya bisa menggunakan satu variabel atau satu band, yaitu tapi kita bisa menggunakan beberapa band sekaligus. Kita ingat ya, kalau random forest atau machine learning kita bisa menggunakan beberapa feature atau variabel sekaligus. Oke. Kita bikin baru variabel Landsat 8 input sama dengan tadi kita punya ini Landsat 8 free cloud dot select. Kita ingin hanya menggunakan band yang perlu saja. Berarti band blue, green, red, near, oh band 2 sampai band 7 berarti ya. Ada SR-nya, SR band 2, copy, band 3, band 4, band 5, band 6, band 7. Oke. Kemudian kita add band, kita tambahkan sekalian NDVI ya. NDVI tadi, NDVI. Print, kita print L8 inputnya. Nah, kita sudah punya variabel baru namanya L8 input. Nanti yang ini, nanti kita akan gunakan sebagai data masukan untuk random forest regression. Oke ya. Oke. Nah, setelah itu, random forest itu sebenarnya bisa digunakan untuk regression dan juga bisa digunakan untuk klasifikasi ya. Nanti kita akan mencoba menggunakan random forest untuk regression. Yang ini kalau nggak salah. Oke, 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 oke. Oke, kita coba kita bikin variabel baru, namanya selected bands dulu. Nah, selected bands ini isinya nanti data atau bands yang akan kita gunakan sebagai input. Kita masukkan saja selected band-nya segini, ini, semuanya ya kita masukkan, ini, dan plus NDVI. Nanti akan saya share. Kemudian, kemudian kita akan stacking lagi data inputnya dengan data percent recover-nya. Oke, kita pilih variabel, kita bikin variabel baru. Kalau di sini apa namanya? Training image. Training image random forest regression. Nanti akan saya share scriptnya. Kita bikin variabel baru, kita stacking di sini. Oh, saya akan sekalian menjelaskan saja ya. Bikin variabel untuk band input yang dipilih. Kemudian di sini kita akan stack uh, uh, training image untuk random forest regression. Kita tinggal L8.input di sini, kemudian .addBands, kemudian stack dengan tadi seperti ini, seperti yang ini ya. Kita addBands percentric mode-nya. Nah, setelah itu baru kita membuat random forest buat apa namanya? eh random forest training areanya. Jadi pertama kita bikin variabel baru namanya random forest RFR underscore training data. Ini saya akan jelaskan. Ini membuat training data stage-nya. Training data dari Landsat untuk random forest regression. Nah, kita membuat variabel baru namanya RFR underscore training data sama dengan training image R dot sample. Oke. Kemudian regionnya kita kasih LI, scale-nya 30. Pakai ini ya dot sample karena kita ingin membuat sampel. Scale-nya 30. 30 itu berarti apa namanya? Resolusi spasial. Number of pixelnya 1500. Yang akan kita sampling itu 1500 maksimum. Kemudian seed-nya itu 5. Jadi seed itu dia apa namanya? Kalau misal gampangannya itu dia randomnya lah. Randomnya itu di set, random numbernya itu di set 5. Kalau misal di set 1 juga bisa dan lain sebagainya. Oke. Kita coba klik run. Paling bawah ya berarti ya. Nah ini nanti dia akan membuat feature collection training data, ada 1500 training data. Oke. Nah teman-teman bisa lihat ini ada 1500 dan masing-masing sampelnya itu ada percent recover sebagai target datanya dan juga ada
ini apa masing-masing nilai pixel bandnya, band 2, 3, 4, 8, 6, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga DPI. Oke ya. Nah, setelah itu baru kita membuat random forest regressionnya. Nanti akan saya kopikan ini linknya. Dari Lancet bisa sebenarnya kalau misal untuk GIS sendiri bisa untuk membuat slope aspek dan sebagainya. Tapi itu bukan materi yang ada di sini, tapi bisa dan saya pernah mempraktekannya. Oke. Oke, lanjut ya. Kita akan membuat random forest classification, random forest regression. Nah, pertama kita seperti biasa menggunakan modul ini, Smile Random Forest. Tapi bedanya dengan klasifikasi, kalau yang klasifikasi kita tidak set output mode-nya jadi regression. Oke? Kalau yang klasifikasi tadi kan kita tidak set. Nah, kalau yang regresi kita set output mode-nya jadi regression. Kemudian the train seperti biasa, future-nya random forest training data yang ini ya sudah kita definisikan. Kelas propertinya percent recover, ini kelasnya percent recover. Kemudian input propertinya selected band, yaitu band 2, 3, 4, 5, 6 sampai sampai EDVI. Oke. Nah, kita di sini berarti membuat random forest regression dan melatihnya karena sudah ada function train. Kemudian kita membuat hasil, kita akan apa namanya menunjukkan hasilnya, yaitu var hasil result result predicted aja, predicted random forest regression sama dengan kita punya data tadi L8.input L8.input dot classify, kemudian classify-nya tadi ini ya RFR, RFR saja. Kita print coba. Ini menerapkan hasil training random forest regression ke seluruh citra. Oke. Nah, kita sudah menerapkan random forest regressionnya ke seluruh citra. Ini hasilnya. Hanya ada satu aja, hanya ada satu band. Nah, kemudian kita visualisasikan map.add predicted random forest regression. Terus ini, terus kita kasih namanya predicted RFR L8 percent cover. Oke. Kemudian kita klik run. Coba kita bandingkan kan ya. Coba kita bandingkan. Kita maju ke sini. Nah, ini adalah data dari Landsat, data dari percent recover-nya Modis. Nilai pixel resolusinya tidak terlalu bagus. Kemudian yang ini kita hasil dari linear regression. Kemudian yang ini kita hasil random forest regression. Yang ini random forest regression. Nah, kita bisa lihat di sini dari random forest regression dan linear regression, menurut saya yang lebih masuk akal adalah yang random forest regression. Yang linear regression terlalu underfitting atau jauh di bawah rata-rata. Sedangkan yang random forest regression kita bisa lihat polanya itu hampir sama ya. Di sini tinggi, kita bisa lihat di sini tinggi. Di modis juga di sekitar situ tinggi. Oke, seperti itu. Tapi lebih tajam karena menggunakan resolusinya Landsat 8. Seperti itu. Saya akan save, saya akan bagikan linknya ke teman-teman.